Oke sahabat, jadi di belakang saya ini ada jembatan nih. Jembatan apa ini? Jadi ini kisahnya, ceritanya ini itu adalah jembatan peninggalan zaman Belanda dulu penjajahan. Kenapa diadakan jembatan? Ini dulu akses mengangkut rempah-rempah. Jadi kalau kita pernah belajar IPS ada yang namanya cultural stelsel. Apa itu cultural stelsel? Yaitu tanam paksa. Jadi hasil tanam paksanya itu diangkut ke kota itu melalui kereta, ya jalur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jadi kita di sini baru nyampe nih di gerbang pertama, yaitu pintu masuk Eyang Geleng Pangancingan. Siapakah Eyang Geleng Pangancingan? Saya juga belum tahu tokohnya siapa dan gimana. Yuk kita langsung aja ke juru kunci. Halo sahabat, jadi kita ini mau menuju ke yang apa sih? Kumis Berem. Kumis Berem. Gimana tempatnya? Gimana lokasinya? Yuk kita cek langsung. Sahabat, jadi ini situs keempat dari menuju ke makam utama yang Kabuyutan. Ya, Adipati Kertamanah kalau di sana yang utama. Ini situs keempat ada yang Kumis Berem. Jadi kita di perjalanan ini menuju situs Sungai Muara. Bagaimana tempat dan lokasinya biar tidak penasaran, ayo kita langsung aja ke tempat, check it out. Oke sahabat, jadi di sini itu adalah situs Batu Hawu. Situs Batu Hawu itu saya juga belum tahu cerita dan asal. Nanti kita langsung aja tanya ke juru kunci. Yuk kita lihat aja dulu ke atas.
Cikabuyutan teh aya saha wae Pak? Di Kabuyutan atau dijulukeun 5 karuhun Tatar Sunda. Di antarana sembahyang dalam geling pangansingan. Disebutkan pintu ke-1. Pintu ke-1 ya. Ya, Yang bangunan pertama ya. Ya, bangunan pertama yang geling pangansingan. Pintu kedua sembahyang jaga satru. Sembahyang jaga satu yang belok ke kiri ya. Kiri ya, belok ke kiri. Yang ada lagi di belakang warung itu ada situs Guha Hawu. Di bawah naungan yang kumis berem ya. Kalau di atas itu 1 atap 2 makom ya. Yang sepuh sembahyang dalam Sanga Dipati Kertamanah wali Allah yang ada di Kabuyutan, dan yang dalam Mangkumi. Ya, Desa Palina yang Mangkumi. Dan asal usulna yang dalam Sanga Dipati Kertamanah yang udah termasuk situs yang ada di Kabuyutan ini jebolan dari Pajajaran. Pajajaran ngambil tina salah satu Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi Prabu Pamanarasa punya anak Eyang Prabu Kunten Buyeng. Eyang Prabu Kunten Buyeng punya anak lagi Eyang Prabu Layang Pakuan. Eyang Prabu Layang Pakuan punya anak Eyang Prabu Larang Jiwa. Gaduh putra nya Eyang dalam Sanga Dipati Kertamanah wali Allah yang ada di Kabuyutan. Upamanya dina cerita perbatasan antara kerajaan dan wali. Jadi Eyang mah di urang mah cikal bakal pangpayuna yang dalam Sanga Dipati Kertamanah ngembangkeun siar Islam di daerah Bandung di abad 15 awal. Jadi pemilihannya 2022 teh konten atas hampir 700 tahun ya. 700 tahun ini 700 tahun. Yang dalam Sanga Dipati Kertamanah punya 3 putra. Di antaranya sembahyang Tumenggung Surya Dharma Kingkin makomnya di Ciberem Sadu Soreang. Sembahyang Kiai Agung Gedeng Rungkang makomnya di Cipati. Sembahyang terus yang Syekh Dal Mahmudin makom di Talaga Cisonari. Kiai Agung Gedeng Rungkang punya anak sembahyang Gedeng Kerti Mangala di Sinangkerta. Eyang Gedeng Kerti Mangala punya anak Eyang Prabu Layang Kusuma. Eyang Prabu Layang Kusuma punya anak 3, di antaranya sembahyang dalam Syekh Santuan Kabul Munibuana, sembahyang dalam Syekh Santuan Kudu Cipati, sembahyang dalam Syekh Santuan Kudu Lewi Gajah. Eyang dalam Syekh Santuan Kudu punya anak Eyang dalam Rangga Angayuda Cicapat. Ya. Eyang dalam Rangga Angayuda Gerpuita, Eyang dalam Ibrahim Pataruman. Eyang dalam Ibrahim punya anak Eyang dalam Abdurrahman dan Eyang dalam Gajah. Ya. Ulama termasuk Eyang dalam Bintang Astananya, Eyang dalam Muharram Karanganyar Bandung, Eyang Wiranata Kusuma Cadagung, Eyang dalam Praja Masjid Agung Bandung. Ulama benten kalau jumlahnya lebih banyak. Diistimewakan kalau makna Sang Adipati Kertamanah teh naon Mbah? Istimewana yang dalam Sanga Dipati Kertamanah, beliau meraih 3 keajaiban dari Allah. Di antaranya Adipati Pahlawan, Kerta Benghar Mana hate. Jadi keahliannya dina minizbun kolbu, kalau dihitung cek bahasa gaya namanya mencek urang Sunda mah benghar hate. Nah, ini Terus kan di tadi teh tos hidup atau dilari ka handap. Eta teh aya caina teh teh. Cai leuwih gobang. Leuwih gobang teh eta teh naon, Mbah? Jadi upami leuwih gobang bahasana teh aya nyanyian tina bahasa buburitan zaman baheula mah aya buburitan teh terang-terang koren terang sironok paeh nurutan tikusur karena nurukan mesat gobang Kabuyutan. Eta leuwih gobangna teh Kabuyutan. Mungkin eta bahasa datangna
rada deket dia ciga nama Siloka. ya, Siloka. Siloka. Ya. Ayo jadi anu cai sungai samudra. Eta teh muncul bahasa Sunda mah eta teh muara, muncul bahasa kolot pisan mah tepung banyu, muncul bahasa Jawa mah air tempur. Ya. Eta sebetulnya muara. Marwara. Karena tadi teh serbah dongkap ka dieu. Jadi anu dongkap ka dieu geus bisa dihitung ku jari. Dihitung di buku oge geus teu kahitung. Paling tebih di mana Abah? Paling tebih keterang Abah. Anu bukti ayeuna aya jalmi di Palu, Sulawesi. Banyak ya. Pernah datang di Itali, pernah datang di Brunei. Apa kayak gimana masa mentas kita nyebrang mah. Abah terang supaya menyebarkan Islam nanti. Janten eyang mah menurut prinsip dongeng ya kabangnya tina kitab ucegnya dongeng. Nya. Urang ngadongeng. Yai hukumna dongeng mah nu ngadongengkeun salah teh mata dosa, nu ngadongengkeun teh percaya teh mata kufur asal rada rame we nya. Jadi eyang mah sanes wali karator, eyang wali lapangan terjun ka lokasi. Katakan siar teh berikan tani tasok iya duana iya. Ai tani hayang hasil mah. Nya. Cek wali bahasana wali mah ka tukang main sok iya duana iya ngan main salat. Kita seperti itu. Jadi door to door nya. Eyang mah. Jadi buat kita wali lapangannya. Ayat hubungannya ke bahasa ekses Maulana Syafi'i itu kalau nama ayat hubungannya sama dia. Upami ayang dalam Syafi'i itu jenuh anu paling cakepna ka Pamijahan, ka Mahmud, di versi Mahmud lah katanya. Ya. Kata mah yang dipati ukur pangaring kasina kali ini. Kasina kali ini. Terus gitu banyak. Terus Dikat. Ayo di eta teh bah anu yang teh yang kumis baru teh makom baca patilas Makom. artinya makom. Lamun Abah bilang makam astana, lamun makom mah patilasannya. Ya, patilasan. Makom jeung makam teh beda pengertianana. Ai makom mah patilasan, ai makam mah astana. Ya. Ari anu kitu pertami eta astana ku makom ya. Aya nu pertami urang hukuman we nya urang teh makom lah. Teh makom. Ya, katakan awali mah padahal tugasnya di tiap-tiap daerah. Beres dia pindah ke dia, dan gentos namina, beres dia pindah ke dia, gentos namina. Kalau tadi teh yang dalam yang jaga satu eta mah patilasan. Patilasan. Ya. Di dia sadayana nu lima dia dihukuman patilasan, makom dia. Ya. Tapi di natawasul teu ngeunaheun. Bihadal astana al-Fatihah teu ngeunaheun. Ya. Jadi bihadal makom. Ya. Ada ngeunahna. Enten yang kabuyutan teh mencakup 5 makom eta yang makom ya. Jadi di bawah sadayana mahabah ka eyang. Namun hubunganna sareng pemerintah ya, Bah, aya bantuan-bantuan teh ya kang pengelolaan si makam-makam anu cagar budaya teh dia gitu. Ya sugan we gitu, Bah. Kalau pemerintah menonton tayangan ini, mereka akan bertindak gitu lebih gimana ya, jadi lebih ikutlah mengurus gitu lah. Sebetulnya bukan ikut mengurus lagi, bukan makomnya aja ya, jupenya geus diurus ya, setahun kalau nggak salah 2 kali baju seragamnya seragam jupe menang insentif tadi gaji society teh nah insentif kalau nggak salah 300.000 per bulan
Tadi gaji cupai teh 10.000 per hari misalnya. Rutin Iya, iya Pak. rutin. Oh, berarti udah peduli ya Ya, pemerintah. udah peduli. Udah resmi berarti cagar budaya Ya. yang dilindungi oleh pemerintah. Iya. Kalau sekarang mah yang punya di bawah naungan Disparbud, Disparbud. Dinas Pariwisata. Ya. Kalau dulu mah 3 bulan sekali ada musyawarah atau apa tuh pertemuan. Ada pertemuan di Garut, ada pertemuan di Sukabumi, ada pertemuan di Banten, Bintek gitu ya. Kalau uluran untuk pengelola biaya rehab untuk situs yang ada di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung kalau nggak salah Abah dengar udah 120 situs yang aktif yang punya SK. Ya. Seandainya kabupaten mengeluarkan uang 40 juta per tahun, ya, dibagi 4 misalkannya. 30 tahun kemudian baru kegiliran lagi. Jika nak berurusan. Itu memang Mbak tujuan membuat suatu video itu pada anu nyararun teh atau para wanita dibukakan supaya sejarah budaya teh terlingit Mbak. Terus ukur cerita nangkul dan gini tanpa aya juru kunci mah dan kita urus makom-makom teh. Ada mau mungkinnya ibu bupati urus ieu mah nya. Urus makom mau mungkin kalau bari urusin. Tapi Pak teh sakieu oge jadi semenjak bupati anu ayeuna nya pada Dang Nasir terpelihara lah katakannya. Bukan masalah uangnya besar atau kecil, tapi rasa diakui, rasa punya bapak lah ya di situs gitu. Ada himpunannya, ada kegiatan-kegiatan, ada aturan gitu. Kemudian ada pertanyaan. Kasih coba. Cepat wae Mbah cari tanah sakit wae. Apanya? Dapaintan hari kegiatan sehari-hari dominan di dieu sebutna zaroh ya. Anu sok dianggap teh ritual teh tawasul. Paling pesan positifnya aja Bang untuk para yang peziarah. Jadi jarah itu harus gimana sih yang benarnya? Banyak orang yang jarah tapi jarah itu selonong boy kan Bah. Jadi langsung jarah tidak istilahnya tidak permisi dulu ke kuncennya atau sedangkan makam orang tua dilewat. Jadi gimana tuh Bah? Pesan positifnya. Mohon kepada yang berhak pengurusan situs yang ada di Kabupaten Bandung ya, contohnya di Disparbud ya. Mohon diberi juplak yang pasti, aturan yang pasti. Misalkan ini dipariwisatakan misalkan ya. Ada aturan memang dari Disparbud seperti apa untuk pengelolaan. Contohnya ada Kabupaten Bandung yang paling selonong boy. Ya. Situs-situs yang ada di kabupaten-kabupaten yang Bandung yang belum ada aturan yang otentik lah katakan. Ya, belum ada juplaknya, belum diberi pengarahan untuk mengarah karena bagaimana aturan minis atau untuk pembiayaan rehab situs minimal dari konsumen atau penjara. Abang nggak bisa bikin aturan sendiri, terkecuali ada aturan dari Disparbud. Biasanya Pak kalau yang kesini rame itu hari apa Pak? Malam Jumat? Atau Hari Minggu, malam Senin dan malam Jumat kebanyakan. apa standby di sini Pak kontakkan Pak? Iya, dokter jaga. nggak pernah tutup di sini, nggak pernah ada pelang tutup. 24 jam. Di 24 jam. Selalu rame ya. Ya. Ya, biar jadi pesan kepada semua pada sahabat wisata Taruban itu silakan kalau misalnya mau malam-malam bisa langsung ke sini Ya. nemuin Abah. Ntar ya rumahnya pas masuk rumahnya di mana Bang?
Rumahnya ini. Ini. Ya. Nanti pas mau masuk ke makom. Ke makom ya. Jadi tinggal ketuk aja. Biasanya Pak kalau malam-malam Pak suka malu nih. Tapi kamu nggak apa-apa itu Pak. Abah kalau malam standby di tempat di bawah. Makom. Di balai-balai. Di balai-balai standby-nya ini. Berarti kalau misalnya tidak ada di sini, ada di bawah. Ada di bawah. Banyak pegawai-pegawai Abah yang standby tiap malam. Yang jaga buku kayak apa gitu. Gini pertanyaan udah paling cukup. Cukup. Paling begitu sahabat sekilas tentang kisah atau misterinya atau sejarahnya dari makom Cikoboyutan yang memang termasuk 5 makom yang ada di dalamnya. Jadi saya tetap titip untuk para sahabat kalaupun memang mau berziarah, jadikan ziarah tersebut sebagai pengingat kematian agar keimanan kita tetap meningkat. Jangan sampai yang datang minta-minta yang nggak benar itu yang nggak boleh. Karena Rasul pun memang sudah menjelaskan ya Pak ya. Iya. Kalau berziarah boleh mendoakan kepada yang sudah meninggal. Intinya kita tetap saling doakan kepada yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita juga didoakan oleh yang sudah meninggal, keselamatannya, diberkahkannya oleh Allah. Mudah-mudahan itu saling terjaga di antara kita dengan makom-makom yang memang disebut para wali Allah gitu ya. Iya. Karena kalau para wali Allah itu dekat sekali dengan Allah gitu ya. Amin. Paling segitu dari kami. Tetap ikuti lagi video-video selanjutnya. Nanti akan kita tetap kupas misteri sejarahnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.